Festival of Twenties, sebuah festival di mana suara bertemu, cerita terhubung, dan pelajaran dibagikan. Tempat berkumpul untuk kamu yang sedang mencari arah, agar kamu pulang dengan menyadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. Kalau kita cuma punya 7 hari untuk mencintai seseorang, bisakah kamu mencintai orang itu? Dan dibalas oleh Air Supply, just as I am. Mau gak kamu menerima aku apa adanya? Cuman kamu loh yang bisa nerima aku apa adanya. Mariah Carey punya lagunya sendiri. Dijawab sama dia, love takes time. Kita butuh healing dari kisah sebelumnya sebelum menuju kisah selanjutnya. Kalau teman-teman di sini sudah mendengarkan banyak teman-teman yang bercerita di atas panggung ini tentang kisahnya, tentang filosofinya, tentang proses kontemplasinya. Mungkin seperti kata Sarah, ada yang lebih parah kisahnya daripada yang kalian alami. Tapi mungkin ada juga yang merasa sangat relate. Atau ada yang tercengang. Masa sih ini terjadi? Kayak di sinetron deh. Is that really happen? Oh, really? Bisa aja dia hiperbola aja deh. Karena kita gak pernah dengar atau menyaksikan langsung apa yang dialami oleh orang-orang tersebut. So, what about growing inside out and outside in? Ngomongin topik ini dari sudut pandang profesional seperti saya, itu gampang. Tinggal aja buka jurnal atau tanya AI, kalian udah dapat datanya semua. Kalian buka sosial medianya Gottman Institute. Kalian ikuti psikolog-psikolog atau podcast-podcast yang berkaitan bahas tentang relationship. Kita dapat semua jawabannya. Kita tuh cuma bisa maintain maksimal 150 orang. Dan lebih dari itu pasti ada orang yang keluar dari circle pertama kita. Keluar masuk ke circle kedua atau bahkan di layer circle yang terakhir dalam hidup kita. Orang yang random ketemu sama kita di jalan. Kalian naik transportasi umum, pernah gak kalian nyapa petugasnya? Good. Kalian masuk ke universitas atau ke lembaga sesuatu yang kalian datangi atau masuk ke gedung kantor, pernah gak nyapa security-nya? Good. Pernah gak ngobrol sama mereka sambil ngopi? Sama janitornya? Bukan cuma sekedar, makasih ya mbak, mas bagus banget sih, rapiin. Pernah gak bercanda sama mereka di ruang fotokopi atau di ruang kantin kantor kamu? Tapi pernah gak ngobrol sama tukang sampah? Penyapu jalanan? I did that. Saya punya tugas waktu kuliah, disuruh observasi tukang sapu. Saya datang jam 4:30 pagi, mereka udah mulai nyapu ternyata. Jalanan di ibu kota. Saya tanya, datang jam berapa pak? Jam 4. Wow, saya duduk di situ, sampai jam 7 mereka belum selesai. Sampai jam 8 belum selesai juga. Bersih banget, bersih. Tapi 5 menit berikutnya jalanan jalanan sangat ramai, daun-daun berguguran lagi. Dia saking bersihnya,
nyapu lagi, mungutin daun-daunnya lagi. Terus ada tuh perokok yang tidak bertanggung jawab. Pung. Mikir gak sih tugasnya si tukang sapu? Segitunya mereka bangun dari pagi, diturunin sama tronton mungkin. Untuk kerja nyapu jalanan di kota besar yang dijaga dengan bersih. Terus ada orang yang gak punya empatinya sama para pekerja itu. Lempar aja puntung rokoknya. Masih hidup lagi puntung rokoknya. Masih nyala. Tapi kita sibuk ya sama hubungan romantis. Sibuk kapan nikah. Kalau udah nikah ditanya kapan punya anak. Kalau udah punya anak ditanya anaknya disekolahin di mana. Kalau anaknya udah disekolahin udah gitu ditanya apa? Baik lagi, kapan nak kamu nikah? Dan banyak sekarang yang memilih untuk stay single as long as you can be. Karena trauma. Sekalipun kamu bisa milih untuk single, sayangnya proses kehidupan kamu yang akan selalu nyentil-nyentil kamu terus. Semakin kamu menghindari hal yang harusnya kamu beresin, semakin kamu akan disentil terus sama kehidupan. Gak tahu dalam bentuknya apa. Bisa dalam bentuk atasan, ketemu yang katanya atasannya narsisistik, itu kata yang sangat populer kan ya. Selain we listen and we don't judge. Selain very demure, very mindful, apalagi brain rot. Yes. Gak semua orang itu narsis dan gak segampang itu menegakkan diagnosa. Tapi kita akan selalu disentil sama orang-orang yang kita rasa belum tuntas secara emosionalnya ada di dalam diri kita. Dan kalau ngomongin tentang love, tentang relationship, one thing you need to know, love is a skill. Love isn't only emotion. You need to develop that skill. Pernah gak tanya sama teman kamu, di sebelah kamu, duduk bareng, dan kamu bilang sama dia, hey, gue tuh belajar banyak dari lo. Tahu gak tulisan lo rapi banget, gue pengen jadi kayak lo. Punya tulisan yang rapi. Lu tuh sabar banget jadi orang. Gimana sih caranya bisa sesabar lo? Ada yang pernah? Gak ada. Boleh angkat tangan? Oke. Ada di bagian belakang, depan, oke. Tepuk tangan buat kamu yang udah pernah. Yang belum, mulai dulu dari teman kamu. Karena kalau kamu gak bisa appreciate your friends, gimana kamu mau mengapresiasi pasangan kamu yang udah mati-matian ngebelain kamu? Yang kamu lihat hanyalah sisi negatif pasangan kamu. Tapi kenapa kamu mau jadiin dia pasangan? Seribu kebaikan pasangan kamu akan gugur dengan satu kesalahan dia. Terus kita mau ngomongin growing inside out, outside in. Ntar dulu. Pola pikirnya harus dirubah dulu. Coba bayangin, kamu punya 6 jam dalam 1 minggu. What will you do? Will you call your friend? Enggak, ada yang geleng-geleng, ngantuk mungkin. Akankah kamu mencoba untuk jalan keluar? Gak cuman mager di rumah. Dan aku appreciate semua yang hadir di sini karena udah nunjukin kalian gak mager.
Dan kalau kamu proses lagi mau cari pasangan, kamu gak cuman di dating apps, tapi you go out, you seek out. If only you have 6 hours a week. Karena itu adalah durasi yang disarankan oleh Gottman. Kita butuh 6 jam dalam 1 minggu untuk maintaining our relationship. Yang dibagi dalam 1 harinya, kalau kamu punya pasangan dan kamu menikah. Tapi kalau kamu belum menikah, kamu bisa telepon pasangan kamu. Just say hello in the morning. Sebelum kamu mulai kegiatan, sekitar 5 menit. Waktu kamu mau berhubungan sama dia, mungkin setelah kerja, setelah kuliah, sekitar 20 menit untuk ngobrolin hal-hal yang berkaitan dengan hari itu. Dan sekitar 20 menit lagi, atau sekitar 10 menit berkaitan sama gimana kamu mengapresiasi pasangan kamu. Bukan complaining ya. Appreciate. And admire them. Kenapa harus bisa admiring your spouse? Karena kamu memilih dia jadi pasangan kamu. Sekalipun kamu nggak mencintai atau belum mencintai dia, semuanya bermula dari lush. Bahkan di beberapa kasus relationship dimulainya dari perzinahan, perselingkuhan. Banyak kok orang yang memulai dari itu berhasil juga sampai tua. Yang katanya sampai maut memisahkan. Mereka harus berjuang berpisah dengan pasangan sebelumnya. Yang katanya setelah 7 tahun menikah gue baru sadar gue menikahi orang yang salah. Tapi ini bukan tentang seseorang melakukan kesalahan atau membuat kesalahan dalam kehidupannya. It's about our learning process. So, if love is a skill, what will you learn? Dan saat kamu merasa kamu punya kesempatan, belajarlah non-violent communication. Karena itu skill utama dalam menjalin relationship. Mau sama satpam, security, janitor, teman kamu, teman dekat kamu, BFF, atau pasangan kamu, dan bahkan sama mantan kamu. Kayak gimana? Non-violent communication. Kamu bisa mendengarkan nggak? Secara aktif. Bukan ngedengerin untuk membela diri. Itu susah. Kamu bisa nggak ngomong dengan jujur tanpa overthinking dan tanpa kasih kode-kode. Orang yang suka ngasih kode maunya dipahami. Tapi dia lupa gak semua orang punya kemampuan memahami orang lain. Karena itu pekerjaannya psikolog. Kan gak semuanya nikah sama psikolog kan? Mohon maaf, psikolog di Indonesia cuma sekitar 13.000. Jadi kecil kemungkinannya kalian untuk bertemu dengan psikolog yang masih single dan mau dan cocok sama kamu. Kalau ngomongin tentang hubungan, sebagai psikolog sendiri, aku punya terlalu banyak cerita yang gak masuk akal. Yang aku alami sebagai my personal experiences.
Dan aku belajar dari pengalaman itu. Belajar berkomunikasi. Belajar ketika ada yang mau ngebunuh, ngegorok leher. Zaman dulu waktu masih sekolah belasan tahun yang lalu, preman itu banyak banget di Jakarta. Nggak kayak sekarang, transportasi umumnya udah bagus banget, setuju ya? Tapi yang usianya 20 tahunan, aku nggak tahu nih, relate nggak sama belasan tahun yang lalu. Ada yang mungkin terpaksa harus pakai angkutan umum, seperti aku, dan pisau itu beneran ada di depan mata, ditodong sama preman. Aku cuma bilang gini, di kantong bajuku tuh cuma ada 2.000 buat bayar si Metro Mininya. Bang, gak apa-apa bang. Kalau emang abang rela bunuh saya, bunuh aja bang. Duit saya cuma 2.000. Nih lihat deh. Tuh, gak ada lagi. Tapi saya yakin, abang pasti habis ini menyesal deh bunuh saya. Ngomel dong dia. Egonya merasa terhina-hina nih. Ada yang ngelawan. Biasanya dikasih pisau, orang ngasih duit. Ini cewek, anak SMA. Kelakuannya kayak gitu. Tapi habis itu dia pergi, dia turun dari Metro Mini. Saya masih hidup sampai sekarang. So, itulah seninya berkomunikasi. Kalau kamu bisa benar-benar belajar non-violent communication, kayak tadi tuh, kadang ada bargaining positionnya. Datangnya dari mana? Dari rasa berani, dari rasa ketenangan, kamu yakin. Bukan dari nyolot atau sok bener. Bukan juga dari terinspirasi yang salah. Terinspirasi yang benar boleh dipraktekkan. Tapi inspirasi yang salah akan bikin kamu jadi sesat. Dan akan bikin kamu semakin jauh dari perkembangan diri yang optimal. Justru bikin kamu jadi semakin lonely. Dan karena kamu lonely, kamu akan semakin terpenjara dengan pikiran kamu dan bikin kamu jadi ngerasa gak berharga. Dan saat itu tiba, even kamu menyapa orang yang title-nya hanya janitor, hanya satpam, kamu ngerasa terlalu gengsi untuk nyapa mereka. So, thank you for listening me. Aku Samantha Elsener, seorang psikolog dan penulis buku, juga sebagai konten kreator, undur diri dulu. Bye-bye.